Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Daytona dari kelas 2B dengan NIM 12421000131. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi di Paut Bintang Talenta terkait relevansi sila kemanusiaan dalam membangun budaya anti korupsi. Untuk yang pertama, itu profil lembaga. Paut Bintang Talenta ini berada di Jalan Sindang Sari Raya, RT 01 RW 01, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyilekan. Paut Bintang Talenta sudah memiliki akreditasi B. Nama kepala sekolahnya adalah Bapak Rudi Juniarto. Jumlah gurunya ada 8 orang, jumlah muridnya ada 87 orang, dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Untuk jenis lembaganya adalah lembaga PAUD. Untuk latar belakang masalah, pendidikan anak usia dini atau PAUD ini adalah tahap awal yang sangat penting dalam membangun karakter dan nilai-nilai moral pada anak. Pada saat ini, dasar kepribadian, kebiasaan, dan sikap anak mulai berkembang, termasuk prinsip seperti menjadi jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Untuk membangun kesadaran anak tentang nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan, dan sikap saling menghargai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berfungsi sebagai landasan penting dalam kegiatan pembelajaran PAUD. Melalui temuan ini, penting untuk mengetahui seberapa penting sila kemanusiaan dalam membangun budaya anti korupsi di Paut Bintang Talenta. Diharapkan bahwa ini akan membantu meningkatkan pendidikan karakter yang disadarkan pada nilai-nilai Pancasila, terutama untuk mencegah perilaku menyimpang di masa depan. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya gunakan dalam observasi kali ini itu ada 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman pendidik dan tenaga pendidikan di Paut Bintang Talenta tentang hubungan sila kemanusiaan dengan nilai anti korupsi. Yang kedua adalah nilai-nilai apa dalam sila kemanusiaan yang dapat diintegrasikan dalam pembentukan karakter anti korupsi pada anak usia dini. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pengenalan nilai-nilai kemanusiaan dan anti korupsi kepada anak usia dini di Paut Bintang Talenta. Yang keempat adalah kendala apa saja yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi berbasis sila kemanusiaan di Paut Bintang Talenta. Dan yang terakhir adalah sejauh mana lingkungan sekolah dan keluarga mendukung internalisasi nilai kemanusiaan dan anti korupsi pada anak. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil observasi. Nah, kegiatan observasi yang dilakukan di Paut Bintang Talenta ini mendapatkan banyak temuan-temuan ya teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama itu terdapat program-program unggulan yang mengarah kepada pendidikan anti korupsi. Di antaranya itu ada kegiatan infak setiap hari, infak setiap hari Jumat, itu nanti akan dikumpulkan dan kita buat menjadi takjil gratis, itu salah satunya. Kemudian kegiatan sholat duha berjamaah setiap hari. Kenapa ini dikaitkan dengan upaya anti korupsi? Karena untuk membangun budaya anti korupsi ini perlu adanya pendidikan karakter terlebih dahulu, dan sholat duha berjamaah ini akan membentuk kepribadian yang baik dan religius begitu. Yang kedua adalah antusiasme peserta didik yang baik. Program-program rutin yang dijalankan Paut Bintang Talenta ini selain mendapat respon positif dari guru dan juga orang tua, tentunya anak murid atau peserta didik juga merespon dengan baik program-program yang dijalankan oleh Paut Bintang Talenta. Yang ketiga adalah hubungan antara guru dan orang tua yang optimal. Jadi setiap hari guru ini selalu memantau di grup WhatsApp terkait bagaimana kondisi anak, serta terkait kegiatan pembelajarannya, apakah sinkron dengan kegiatan yang dilakukan di rumah, sehingga terjalin komunikasi yang optimal antara guru dan orang tua. Yang terakhir adalah peran guru yang ideal sebagai bentuk teladan bagi peserta didik. Kegiatan observasi pada saat itu di Paut Bintang Talenta, saya mendapatkan peran guru yang optimal ya, dalam artian guru ini memberikan kasih sayang yang penuh kepada peserta didik, kemudian mengajarkan sikap-sikap yang baik sehingga peserta didik ini dapat meniru apa yang gurunya lakukan. Oke, untuk selanjutnya itu adalah keadaan lingkungan. Paut Bintang Talenta memiliki keadaan kondisi lingkungan pendidikan yang bisa dibilang cukup memadai, dengan fasilitas yang menunjang dan cukup lengkap membuat anak dapat dengan maksimal melakukan berbagai kegiatan
kegiatan. Beberapa hal yang berpengaruh dari kondisi lingkungan tersebut antara lain adalah satu, adanya fasilitas yang menunjang seperti rak sepatu, rak tas, dan lain sebagainya yang pasti banyak, sehingga membuat anak dapat memaksimalkan kemampuan yang untuk berbuat positif. Kemudian keadaan lingkungan yang baik, seperti terkena cukup cahaya matahari dan ruang kelas yang cukup luas membuat kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Itu untuk keadaan lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan temuan di PAUD Bintang Talenta. Yang sudah saya jelaskan, salah satunya adalah sholat duha setiap pagi, kemudian berbagi takjil di bulan Ramadan, parenting untuk orang tua murid, outing class, program mingguan berbahasa, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak sekali program-program unggulan yang dijalankan PAUD Bintang Talenta, khususnya yang sejalan dengan pendidikan anti korupsi begitu. Selanjutnya adalah hasil wawancara terhadap saat saya observasi di PAUD Bintang Talenta. Yang pertama itu adalah dengan kepala sekolah Bapak Rudi Juniarto. Nah, berdasarkan hasil wawancara ini, saya mendapatkan informasi bahwa program-program yang dijalankan PAUD Bintang Talenta sejalan dengan upaya meningkatkan budaya anti korupsi, seperti pelatihan bagi guru, parenting bagi orang tua murid, serta kegiatan rutin pembelajaran yang mencerminkan nilai kejujuran, empati, dan sikap adil. Kemudian yang kedua itu adalah wawancara dengan salah satu guru, yaitu Bu Elis Mulyani. Berdasarkan hasil wawancara ini, saya mendapatkan informasi bahwa benar adanya kegiatan pembelajaran di PAUD Bintang Talenta sangat baik dan bisa dikatakan unggul. Guru-guru juga turut memberikan peranan yang maksimal sebagai teladan bagi peserta didik. Guru mengajar dengan penuh kasih sayang dan ikhlas sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan kemudian terakhir itu saya mewawancara salah satu peserta didik, yakni adik Nabila namanya. Berdasarkan hasil wawancara ini, saya mendapatkan informasi bahwa Nabila ini senang bersekolah di PAUD Bintang Talenta karena teman-temannya yang baik dan juga gurunya yang penuh dengan kasih sayang katanya. Kemudian saya juga mendapatkan informasi bahwa benar di PAUD Bintang Talenta ini Nabila mengatakan bahwa di sini tuh diajarkan untuk kita bersikap jujur, adil, dan memiliki rasa empati terhadap teman dan guru serta lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya adalah analisis hasil observasi. Selama kegiatan observasi berlangsung, telah banyak temuan-temuan yang menarik dan positif, mulai dari kegiatan, program rutin, program mingguan, program bulanan, dan lain sebagainya sudah cukup optimal dalam implementasinya. Namun tentu ada hal-hal yang harus lebih dikembangkan lagi, diantaranya adalah ruangan kelas yang seharusnya terpisah antara ruang kelas dan ruang mengaji. Namun pada saat itu hal tersebut tidak menjadi gangguan dalam kegiatan pembelajarannya. Selain itu, program-program unggulan ini perlu dipertahankan dan jangan sampai menurun, apalagi menghilang atau tidak lagi dijalankan gitu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait observasi saya di PAUD Bintang Talenta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.